Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kuliah kita pada pertemuan ketiga tentang motor bakar dengan bahasan prinsip kerja motor bakar 4 langkah dan 2 langkah. Cara kerja mesin 4 langkah ada 4 macam, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah kerja, dan langkah buang. Jadi motor bakar 4 langkah adalah motor bakar yang menghasilkan satu kali usaha atau satu kali kerja, atau boleh juga disebut satu kali tenaga tiap 4 langkah atau 2 kali putaran poros senggol. Jadi 4 langkah itu masing-masing ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah kerja, dan langkah buang. Baik, kita lihat cara kerjanya dimulai dari langkah hisap. Jadi langkah hisap itu apabila torak, ini torak ya, torak bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Pada saat itu katup hisap terbuka sehingga campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang bakar ya. Setelah torak mencapai titik mati bawah, maka katup hisap tertutup. Kemudian torak kembali menuju titik mati atas. Ini yang kita sebutnya nanti namanya langkah kompresi. Jadi langkah kompresi itu dimulai pada saat torak dari TMB ya menuju TMA, di mana kedua katup, baik katup hisap maupun katup buang, sama-sama tertutup. Ini katup hisap, ini katup buang ya, sama-sama tertutup. Jadi torak bergerak ke titik mati atas, akibatnya volume daripada ruang bakar mengecil ya, atau volume silinder mengecil. Kemudian pada saat torak mencapai titik mati atas, nanti busi akan memercikkan bunga api sehingga bahan bakar yang sudah bercampur udara akan terbakar. Akibat pembakaran itu menghasilkan tekanan yang meningkat dan juga diikuti kenaikan temperatur. Jadi gas yang dihasilkan dari pembakaran ya pada saat torak bergerak ke titik mati bawah, ini kita sebut namanya langkah usaha. Pada saat proses langkah usaha, kedua katup masih dalam keadaan tertutup. Jadi torak bergerak ke titik mati bawah karena adanya dorongan gas ya. Ini yang kita sebut namanya langkah usaha atau langkah kerja. Kemudian langkah keempat kita sebut namanya langkah buang. Langkah buang itu dimulai pada saat torak kembali dari TMB ke TMA. Kemudian katup buang mulai membuka sehingga gas yang masih ada di dalam ruang silinder itu nanti akan didorong oleh torak sehingga keluar melalui saluran gas buang yang kita sebut namanya knalpot. Siklus ini terus berulang, torak bergerak ke atas dan ke bawah. Jadi ada 4 kali langkah dari TMA ke TMB, kemudian dari TMB ke TMA, kemudian dari TMA ke TMB, kemudian dari TMB ke TMA. Jadi ada 2 kali putaran poros ya. Jadi 2 kali putaran poros itu berarti sudutnya adalah 720 derajat. Nah, ini setelah selesai langkah buang nanti kembali lagi ke langkah hisap ya. Ini langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga atau langkah usaha. Kemudian ini adalah langkah buang ya. Nah, inilah prinsip dasar dari motor bakar bensin 4 langkah ya. Kemudian kita lanjutkan motor bakar bensin 2 langkah.
Motor bakar bensin 2 langkah itu siklusnya dilakukan dalam 2 langkah torak atau 1 putaran poros senggol. Jadi hanya ada 2 langkah torak, yaitu kompresi dan ekspansi. Pada gambar adalah mesin 2 langkah dengan pembilasan peti engkol ya. Ini ya, ada saluran pembilasan ya. Ini namanya saluran pembilasan. Ya, ini saluran pembilasan. Perhatikan pada sisi silinder, ini silinder itu masuknya di sini ya, di atas torak. Sementara crankcase itu adalah peti engkol atau ruang engkol, itu adalah di bawah torak ya. Ini torak ya atau piston. Ini namanya peti engkol atau ruang engkol ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada gambar ini ya, di atas torak ya atau di ruang silinder itu terjadi kompresi dan penyalaan ya, terjadi proses kompresi dan penyalaan. Sementara di ruang engkol ya, ini di ruang engkol, kalau Anda perhatikan ini saluran masuknya terbuka ya, sehingga masuklah campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang engkol ya. Nah, berikutnya nanti untuk gambar yang sebelah kanan ya, di ruang silinder itu prosesnya adalah intake. Intake itu maksudnya sini adalah masuknya bahan bakar dan udara yang sudah bercampur melalui saluran pembilasan ya. Nah, ini silinder ya, ini masuk dari sini ya. Dan ada gas buang yang terbuang ya. Karena apa? Karena saluran buangnya terbuka ya, sehingga gas buang keluar ya. Nah, itu di silinder atau di atas torak. Sementara di bawah torak, kita sebut tadi ruang engkol, itu terjadi kompresi ya. Nah, jadi akibat dorongan torak ya, campuran bahan bakar udara yang ada di ruang engkol mengalami kompresi ya, sehingga bahan bakar dan udara yang sudah bercampur masuk melalui saluran, kita sebut dari saluran pembilasan. Jadi inilah motor bakar 2 langkah ya. Jadi 2 langkah itu hanya ada 2 kali langkah torak atau 1 kali putaran poros untuk menghasilkan 1 kali langkah usaha atau langkah kerja. Jadi kita lihat kembali ya, ini kejadian pada motor bakar 2 langkah ya. Jadi di ruang silinder ini prosesnya kompresi dan penyalaan, di ruang engkol adalah isap ya. Jadi isi baru terisap masuk ke dalam peti engkol, ini ya maksudnya ya. Dari sini masuk melalui saluran masuk, karena tekanan dalam peti engkol berkurang pada saat torak bergerak ke atas ya, dari TMB ke tema selama langkah kompresi ya. Jadi di sini tekanannya ya berkurang ya, sehingga campuran bakar dan udara itu masuk ya ke ruang engkol. Kemudian setelah kompresi dan penyalaan di sini ya, nanti ini ada busi sini ya. Torak nanti mulai langkah ekspansi. Langkah ekspansi itu disebut juga langkah kerja yang bergerak dari tim A ke tim B. Nah, ini adalah proses di silinder adalah intake, jadi isap dan exhaust. Exhaust itu berarti buang ya. Nah, di silinder ini silinder ya, di atas torak. Jadi ini intake maksudnya masuk kemari ya. Sementara ada buang di sini. Kemudian di ruang engkol adalah proses kompresi ya. Nah, inilah cara kerja motor bakar bensin 2 langkah. Apa perbedaannya? Kita lihat perbedaan antara 4 langkah dan 2 langkah. 4 langkah itu siklusnya dilengkapi dengan 4 langkah torak. 1 langkah kerja didapat dalam setiap 2 putaran borenggo. Untuk 2 langkah, siklusnya dilengkapi dengan 2 langkah torak, 1 langkah kerja didapat dalam setiap putaran poros. Kemudian pada motor bakar 4 langkah, momen putar tidak merata. Oleh karena itu dibutuhkan plewel atau roda gila atau roda gaya yang lebih berat. Untuk motor bakar 2 langkah itu momen putarnya merata. Oleh karena itu butuh plewel yang lebih ringan. Kemudian dari segi daya, pada motor 4 langkah daya yang dihasilkan untuk ukuran mesin yang sama lebih kecil.
Sementara untuk motor bakar 2 langkah untuk ukuran mesin yang sama, daya lebih besar. Secara teoritis, daya yang dihasilkan motor bakar 2 langkah 2 kali lebih besar daripada motor bakar 4 langkah. Nah, secara aktual itu kurang lebih 1,3 kali ya. Karena kalau aktual berarti ada rugi-rugi ya. Kerugian ya. Ada panas yang hilang ya. Panas yang hilang itu terutama pada gas buang ya. Kemudian ada juga pada media pendingin ya. Kemudian nomor 4, pada motor bakar 4 langkah keperluan pendinginan dan pelumasan lebih rendah, sehingga laju keausan lebih rendah. Sementara pada motor bakar 2 langkah keperluan pendinginan, pelumasan dan laju keausan lebih tinggi. Pada motor 4 langkah ada katup-katup ya dan mekanisme penggerak katup, sehingga konstruksi motor bakar 4 langkah lebih rumit. Untuk motor bakar 2 langkah hanya dilengkapi lubang-lubang ya untuk saluran masuk dan buang. Jadi tidak ada katup ya, katup isap dan maupun katup buang. Sehingga konstruksi pada motor bakar 2 langkah lebih sederhana ya. Berikutnya lagi, pada 4 langkah lebih berat dan rumit ya, biaya produksi lebih tinggi. Lebih ringan dan simpel ya, biaya produksi lebih rendah. Efisiensi polimetris lebih tinggi karena waktu isap lebih panjang. Efisiensi polimetris lebih rendah karena waktu isap lebih pendek. Kemudian efisiensi termis lebih tinggi, sini lebih rendah ya, karena ada sejumlah bahan bakar yang masuk ke ruang silinder selama pembilasan ada ikut terbuang ya bersama gas buang ya. Kemudian berikutnya lagi perbedaannya, karena efisiensi penting, maka motor bakar 4 langkah digunakan untuk kendaraan angkutan, industri, pembangkit tenaga listrik, pesawat. Nah, karena harga rendah ya, karena efisiensi rendah, simpel dan ringan, biasanya digunakan untuk ukuran-ukuran kecil ya, seperti sepeda motor dengan bahan bakar campur sebagai pelumasan. Kemudian ini adalah perbandingan antara motor bakar bensin dan motor bakar diesel ya. SIE ya, Spark Ignition Engine ya. Ini Compression Ignition Engine. Nah, untuk motor bakar bensin, siklus dasarnya kita sebut siklus Otto. Untuk motor bakar diesel kita sebut siklus diesel. Bahan bakar menggunakan bensin ya, lebih diinginkan temperatur nyala tinggi. Sementara motor bakar diesel, bahan bakar solar, lebih diinginkan temperatur nyala rendah. Pemasukan bahan bakar dimasukkan dalam keadaan tercampur dengan udara pada langkah isap. Nah, diperlukan karburator untuk mendapatkan campuran dan throttle untuk mengatur kuantitas campuran. Sekarang banyak yang menggunakan sistem injeksi. Untuk motor bakar diesel, pemasukan bahan bakar itu diinjeksikan ke dalam ruang bakar pada tekanan tinggi pada akhir langkah kompresi ya. Jadi bahan bakar itu diinjeksikan ke ruang bakar setelah berakhir langkah kompresi. Diperlukan pompa injeksi dan injektor ya. Nah, jadi karena kompresinya tinggi, maka pompa injeksinya pun harus mempunyai tekanan tinggi ya. Agar agar nanti waktu diinjeksikan bahan bakar itu keluar daripada injektor itu kabut sudah dalam bentuk kabut bahan bakar. Bahan bakar itu sudah dalam bentuk kabut ya. Penyalaan diperlukan busi. Untuk motor bakar diesel hanya temperatur tinggi ya dari udara yang dikompresi. Perbandingan berikutnya adalah untuk perbandingan kompresi, motor bakar bensin itu rendah 6 sampai dengan 12, motor bakar diesel lebih tinggi ya 12 sampai dengan 22 ya. Batas perbandingan kompresi ditentukan oleh kualitas anti knock bahan bakar ya. Kalau untuk motor bakar diesel, batas perbandingan kompresi ditentukan oleh berat dari struktur mesin. Kecepatan untuk motor bakar bensin itu kecepatan putar ya per menit atau RPM itu tinggi ya 2000 sampai dengan 6000 rpm ya, high speed kecepatan tinggi ya. Sementara untuk motor bakar diesel kecepatan putar
atau RPM lebih rendah ya, 1100 sampai 3500 RPM ya. Efisiensi untuk motor bakar bensin efisiensi maksimum rendah, untuk motor bakar diesel efisiensi maksimum tinggi. Dari segi bobot, motor bakar bensin itu lebih ringan, untuk motor bakar diesel lebih berat. Kemudian motor bakar diesel 4 langkah ya. Jadi motor bakar diesel itu ditemukan oleh seorang insinyur Jerman bernama Rudolf Diesel. Maka disebut namanya motor bakar diesel ya. Mesin ini masuk dalam kategori internal combustion engine. Artinya adalah mesin pembakaran dalam ya, yang menggunakan bahan bakar solar sebagai bahan bakar. Perbedaannya dengan motor bakar bensin terletak pada sistem penyalaannya. Pada motor bakar diesel penyalaan bahan bakarnya dengan tekanan tinggi, di mana bahan bakar dapat terbakar dengan sendirinya. Motor diesel 4 langkah prinsipnya sama dengan motor bakar bensin 4 langkah, yaitu memiliki 4 langkah ya dalam satu siklusnya, yaitu apa? Langkah isap, langkah kompresi, langkah kerja, dan langkah buang. Perbedaannya hanya pada langkah isap. Pada motor diesel yang diisap hanyalah udara saja ya. Sedangkan pada motor bakar bensin yang dihisap adalah campuran bahan bakar dengan udara. Nah, itu yang membedakan ya. Prinsipnya sama ya. Nah, ini langkah hisap kalau Anda perhatikan ya. Pada saat langkah hisap ini torak ya, sedang bergerak ke titik mati bawah ya. Ini katup hisap terbuka ya. Nah, setelah itu nanti setelah berakhir langkah hisap, torak akan bergerak kembali ke titik mati atas. Kita sebut namanya langkah kompresi, di mana katup isap dan katup buang sama-sama tertutup ya. Kemudian setelah torak mencapai titik mati atas, ini injektor ya akan menyemprotkan bahan bakar solar ya dengan kecepatan yang sangat tinggi ya, masuk atau langsung bercampur dengan udara yang sudah terkompresi, di mana di situ udaranya panasnya sudah cukup tinggi ya, sehingga bahan bakar itu setelah diinjeksikan terbakar dengan sendirinya. Setelah itu nanti gas pembakaran yang dihasilkan dari pembakaran akan mendorong torak bergerak ke titik mati bawah. Ini yang kita sebut namanya langkah kerja ya, di mana kedua katup sama-sama masih dalam keadaan tertutup. Yang terakhir adalah langkah buang ya. Nah, pada saat langkah buang, torak menuju titik mati atas ya, di mana katup buang terbuka ya. Jadi sisa-sisa dari gas pembakaran itu akan didorong keluar oleh torak ya melalui saluran gas buang ya. Saluran gas buang nanti terus ke knalpot ya. Kemudian nanti dibuang ke udara bebas atau ke atmosfer. Nah, inilah proses motor bakar diesel 4 langkah ya, cara kerjanya. Jadi sebenarnya sama saja ya, hanya bedanya pada langkah isap. Kemudian untuk motor bakar diesel 2 langkah ya. Motor diesel 2 langkah adalah mesin yang memiliki 2 langkah dalam satu siklus ya. Prinsip kerjanya yakni dengan hanya menggunakan 2 langkah, di mana setiap langkah berlangsung selama setengah putaran poros engkol ya. Dengan kata lain, motor diesel 2 langkah menghasilkan satu siklus sempurna dengan hanya satu putaran poros engkol ya. Lalu apa saja 2 langkah itu? Sebelum kita membahas secara rinci cara kerja motor diesel 2 langkah, setidaknya Anda perlu memahami komponen utama dalam motor diesel ini ya. Di sini berbeda ya dengan motor bakar bensin 2 langkah ya. Di sini ada namanya blower ya, blower. Ya, blower. Ada juga orang menyebut, ada juga istilahnya yang lain turbocharger ya. Blower ini gunanya adalah untuk mengisap udara masuk ya ke ruang silinder ya. Di sini ada katup buang ya. Di sini ada saluran buang. Ya, ini ada injektor ya. Jadi langkah induksi kita sebut namanya langkah induksi ya, atau udara diisap lah ya. Jadi awalnya torak bergerak dari titik A, titik mati atas ke titik mati bawah ya. Sehingga menyebabkan pembesaran volume ruang bakar. Karena torak bergerak ke bawah, maka intake manifold ya, saluran masuk akan terbuka. Sehingga udara yang sudah didorong blower langsung masuk dan memenuhi ruang bakar ya. Ini gambarnya ya. Masuk kemari ya. Pada saat torak menuju titik mati bawah. Kemudian langkah tenaga
Langkah berikutnya, setelah piston mencapai TMB, piston kembali bergerak ke atas. Saat piston bergerak ke atas, dinding piston akan menutup saluran intake manifold, sehingga udara yang sudah memenuhi ruang bakar tidak bisa lagi memiliki akses keluar. Di sisi lain, pergerakan piston dari TMB ke TMA membuat volume ruang bakar mengecil. Pengecilan volume ini membuat tekanan udara yang ada di dalam ruang bakar semakin meningkat. Jadi itu kompresi ya. Nah, saat piston sampai ke titik mati atas, volume ruang bakar akan sangat kecil, sehingga suhu dan tekanan udara di dalam ruang bakar sangat tinggi ya. Nah, pada saat ini maka injektor menyemprotkan sejumlah bahan bakar solar ke dalam ruang bakar yang dipenuhi oleh udara bersuhu dan bertekanan tinggi tersebut. Akibatnya bahan bakar terbakar ya, sehingga hasil pembakaran ya, gas dari hasil pembakaran akan mendorong kembali torak bergerak ke titik mati bawah yang kita sebut nanti ekspansi ya. Nah, ketika piston bergerak ke titik mati bawah, katup buang ya atau katup exhaust membuka, sehingga sisa gas buang memiliki akses keluar ya, atau jalan keluar ya, melalui saluran buang ya. Nah, di sisi lain, ketika piston mulai mencapai titik mati bawah, intake manifold atau saluran isap terbuka kembali ya. Nah, dengan dorongan dari blower, maka udara bersih dari intake akan mendorong gas sisa pembakaran keluar lebih cepat. Oke, demikian kuliah kita pada hari ini ya. Silakan nanti Anda kembali ikuti video pembelajaran ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.